saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. 6 Januari 2024. Masbul atas nama Nuwun Sewu menelusuri bangunan bersejarah Saksi Bisu Perjuangan dan Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Inilah penelusuran yang akan disampaikan untuk para sederek Nuwun Sewu. Salam Rahayu. Saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Kali ini saya Masbul atas nama Nuwun Sewu berada di Benteng Kedung Cuek yang berada di Surabaya. Dan memang bisa dikatakan bangunannya sudah lama terbengkalai. Dan Benteng Kedung Cuek ini dipergunakan untuk benteng pertahanan pada zaman Belanda, terus kemudian di zaman Jepang, dan yang terakhir di zaman penjajahan Inggris atau Sekutu. Dan bangunan ini menurut cetak birunya dibangun di tahun 1900. Ikuti terus perjalanan Nuwun Sewu di Jawa Timur. Terlihat mistis dan angker setiap bangunan yang tersisa. Residu ketegangan pada masa pertempuran masih sangat kental terasa. Ditambah masih banyaknya peluru yang menancap di tembok-tembok bangunan, serasa menambah bukti begitu sangat dahsyatnya pertempuran pada masa itu. 4 fakta menarik Benteng Kedung Cuek Surabaya. Fakta menarik pertama, pembangunan benteng belum selesai. Benteng Kedung Cuek dirancang pada tahun 1899 dan mulai dibangun pada tahun 1910. Benteng ini memiliki bangunan yang kokoh karena konon digunakan sebagai benteng pertahanan. Namun ternyata pembangunan Benteng Kedung Cuek belum terselesaikan karena terhambat oleh krisis moneter pada tahun 1925. Benteng ini juga terdiri dari beberapa bangunan bunker. Benteng Kedung Cuek didirikan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengantisipasi serangan militer dari wilayah utara Laut Surabaya. Fakta menarik kedua, memiliki pemandangan yang menarik. Jika kamu berkunjung ke Benteng Kedung Cuek, kamu akan disuguhkan pemandangan yang mempesona. Kamu bisa melihat panorama Selat Madura dan Pantai Nambangan. Saat memasuki kawasan benteng ini, kamu akan merasakan suasana seperti hutan karena terdapat pepohonan di sekitarnya. Perpaduan antara bangunan bersejarah dan pemandangan alam yang indah sungguh sangat menarik untuk dikunjungi. Fakta menarik ketiga, gudang peluru. Bangunan Benteng Kedung Cuek didirikan oleh Belanda untuk menjadi benteng pertahanan. Selain itu, benteng ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan peluru yang dilengkapi oleh meriam. Namun pasukan Jepang berhasil mengambil alih Benteng Kedung Cuek dan menjadikan sebuah basis pertahanan laut dan menambah persenjataannya.
Kemudian benteng tersebut diambil alih oleh pasukan pejuang Indonesia yang disebut dengan pasukan Sriwijaya. Benteng ini pun digunakan oleh pasukan Sriwijaya saat melakukan perlawanan terhadap kapal perang Inggris. Fakta menarik keempat, diajukan sebagai bangunan cagar budaya. Benteng Kedung Coek merupakan benteng terbesar dalam rangkaian benteng yang dibangun di sepanjang pantai dari Surabaya sampai Gresik. Saat pembangunan benteng berlangsung, Kapten Zeni mengajukan izin cuti karena sakit. Letnan Kuiper ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara dalam proses pembangunan benteng Kedung Coek. Sekitar tahun 1901, Benteng Kedung Coek mulai tampak bentuknya. Konstruksi dan desain bangunan Benteng Kedung Coek terus disesuaikan dan diperkuat seiring berkembangnya teknologi di masa itu. Dana sebesar 5 juta gulden telah disiapkan untuk pengadaan meriam-meriam yang diharapkan dapat menjaga dan memelihara perdamaian Benteng Kedung Coek dari serangan asing. Benteng Kedung Coek kemudian digunakan sebagai tempat pertahanan Belanda serta tempat penyimpanan peluru dan meriam besar. Benteng Kedung Coek terletak di Kelurahan Kedung Coek, Kecamatan Bulak, Surabaya. Lokasinya tak jauh dari gerbang tol Jembatan Suramadu. Rupanya Benteng Kedung Coek menjadi saksi bisu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pada 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati, sehingga Benteng Kedung Coek dikuasai oleh Jepang. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris pada 14 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Benteng Kedung Coek digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Sriwijaya untuk basis pertahanan. Dalam pertempuran 10 November 1945, TKR dan pasukan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari sisi Benteng Kedung Coek. Tokoh-tokoh penting dari pasukan Sriwijaya yang berlaga di benteng ini diantaranya Johnson Rambe, Abel Pasaribu, dan Gumbret. Sekian cuplikan informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang pentingnya sejarah perjuangan. Kami atas nama The Nuwun Sewu mohon undur diri, rahayu untuk kita semua.